Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arapta Malampraten Pelawi, dosen tetap program studi nurse dan program studi ilmu keperawatan S1 di Stikes Medistra Indonesia. Video ini merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, khususnya dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen atau PPD UKPT terkait unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Dewasa 2, Sistem Endokrin, Imunologi, Pencernaan, Perkemihan, dan Reproduksi Pria. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang saya ajarkan di semester genap ini di semester 4 dengan bobot 4 SKS, 3 teori, dan 1 praktik dengan kode mata kuliah 402W. Deskripsi mata kuliah ini adalah pemenuhan kebutuhan klien dewasa dan pemberian asuhan pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi, bedah, dan rehabilitasi. Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma yang termasuk dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan terhadap klien. Intervensi keperawatan meliputi terapi modalitas keperawatan pada berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Sesuai dengan RPS yang saya kembangkan, mahasiswa akan belajar melalui metode pembelajaran contextual learning, small group discussion, cooperative learning, discovery learning, simulasi atau demonstrasi belajar berdasarkan masalah atau praktikum laboratorium ataupun klinik dengan alokasi 14 minggu. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran keperawatan dewasa 2, setelah diberi data, kasus, artikel, mahasiswa mampu 1. Melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus keperawatan dewasa 2, yaitu sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Kedua, melakukan simulasi pendidikan kesehatan keperawatan dewasa 2. Yang ketiga, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah keperawatan dewasa 2. Keempat, yaitu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan keperawatan dewasa 2. Kelima, yaitu melaksanakan fungsi advokasi pada kasus keperawatan dewasa 2. Keenam, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus klien keperawatan dewasa 2 dengan standar yang berlaku dan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. CPNK yang diharapkan antara lain
1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di area keperawatan medikal bedah pada pasien dengan gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi secara mandiri. Kedua, yaitu menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut, dan martabat klien. Hak klien untuk memilih dan asuhan keperawatan medikal bedah dengan gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi, dan kesehatan yang diberikan serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal, dan elektronik sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai perawat profesional pemula. Ketiga, mampu mengambil keputusan independen terkait tindakan keperawatan secara kritis, sistematis, dan kreatif. 4. Mampu memberikan asuhan keperawatan pada area keperawatan medikal bedah sesuai dengan delegasi dari nurse spesialis. Kelima, mampu menegakkan diagnosis keperawatan dengan kedalaman dan keluasan terbatas berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil kajian dari berbagai sumber untuk menetapkan prioritas asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. 6. Mampu melakukan tindakan asuhan keperawatan atas perubahan kondisi klien dengan gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi yang diharapkan secara cepat dan tepat. 7. Mampu melakukan evaluasi dan revisi rencana asuhan keperawatan pasien dengan gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi secara reguler dengan atau tanpa tim kesehatan lain. 8. Mampu melakukan studi kasus gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi secara teratur dengan cara refleksi, telaah kritis, dan evaluasi serta peer review tentang praktik keperawatan yang dilaksanakannya. 9. Mampu menjalankan fungsi dan peran sebagai advokator sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam praktik asuhan keperawatan medikal bedah. 10. Mampu melakukan penelitian berdasarkan evidence base dalam bidang keperawatan medikal bedah terkait dengan kasus gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. 11. Mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan, pengukuran ABI, GDS, injeksi subkutan, pemasangan NGT, gastrik lavase, penentuan jenis dan jumlah kalori, retriksi cairan, enema, kolostomi, care, dan pemasangan kateter urin, dialisis, irigasi bladder, bladder training, pemberian obat kemoterapi, serta manajemen nyeri sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. 12. Mampu melakukan penyuluhan kesehatan atau pendidikan kesehatan pada pasien dengan gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, imunologi. Sistem perkuliahan dilakukan secara hybrid, yaitu perpaduan tatap muka atau luring, baik kuliah di kelas, praktik di laboratorium, dan praktik lapangan di berbagai fasilitas kesehatan, dan pembelajaran daring melalui platform Edlink, di mana mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta menggugah tugas secara online. Adapun sistem penilaian mata kuliah ini meliputi indikator 1. Sikap dengan bobot 10%, kedua, tugas presentasi dengan bobot 10%, ketiga, UTS dengan bobot 20%, 4.
UAS dengan bobot 20%, 5 OSCA dengan bobot 40%. Penilaian dilaksanakan secara objektif dengan berpedoman pada indikator-indikator utama, yaitu penguasaan materi, tingkat partisipasi aktif, dan kemampuan analisis dalam menghadapi studi kasus serta praktik. Untuk tahap selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah keperawatan dewasa 2 dengan topik asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus atau diabetes. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Ibu. Apa kabar kalian semua? Baik, Ibu. Nah, pada hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran kita di minggu ketiga hari ini yang akan kita membahas dengan topik asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus ataupun diabetes. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke topik kita pada hari ini tentang asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus, Ibu akan review dulu pembelajaran kita di minggu pertama. Kita sudah membahas yaitu tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Ada yang bisa membantu menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem endokrin? Saya, Ibu. Ya, silakan Aisyah. Kemudian saya izin menjawab ya, Ibu. Salah satunya ada organ pankreas yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang berperan dalam mengatur kadar gula darah pada tubuh. Ya, baik. Benar apa yang tadi sudah dijawab oleh Aisyah. Ya, kita berikan aplaus kepada Aisyah. Oke. Di minggu kedua, kita sudah membahas patofisiologi, terapi farmakologi, dan terapi diet pada pasien diabetes mellitus. Siapa yang bisa menjelaskan? Ada masih ingat? Saya, Ibu. Ya, silakan Nabila. Baik, Ibu, saya izin menjawab. Untuk terapi farmakologi untuk diabetes itu ada dua, Ibu. Yang pertama ada terapi insulin. Terapi insulin sendiri itu biasanya digunakan untuk pengobatan penderita diabetes mellitus, khususnya tipe 1 dan tipe 2 yang tidak terkontrol dengan cara menyuplai insulin dari luar. Lalu yang kedua itu dengan cara pemberian obat oral atau metformin. Itu biasanya diberikan kepada penderita diabetes untuk yang masih awal, Ibu. Ya, benar sekali ya bahwa terapi farmakologi pada pasien DM itu salah satunya insulin yang dia tidak berespon lagi sudah minum obat oral. Oke, kita berikan aplaus kepada Nabila. Diabetes itu adalah merupakan masalah global dunia. Ya, kita ketahui pada tahun 2011 ya, sekitar 366 juta di seluruh dunia ya, sekitar 83% dari seluruh orang dewasa. Jadi estimasinya pada tahun 2030 nanti ya, itu sekitar 552 juta ataupun 9,9%. Nah, apa saja itu klasifikasi diabetes mellitus ya? Bahwa klasifikasi diabetes mellitus yang pertama adalah yaitu DM tipe 1, yang kedua DM tipe 2, yang ketiga adalah gestasional diabetes. Apa itu DM tipe 1? Nah, DM tipe 1 ya, di mana dia tergantung insulin ya.
atau sering juga disebut dengan IDDM atau Insulin Dependent Diabetes Mellitus. Nah, ini lebih kurang 5-10% dari seluruh penderita diabetes. Sedangkan DM tipe 2 adalah DM yang tidak tergantung insulin atau sering disingkat dengan NIDDM atau Non-Insulin Dependent Diabetes. Ini lebih kurang 90-95% dari seluruh penderita diabetes. Nah, kemudian yang ketiga adalah gestasional diabetes. Ini yang dimaksud adalah di mana DM ini yang disebabkan peningkatan gula darah yang terjadi selama kehamilan, ya. Nah, jadi umumnya setelah usia kehamilannya 24 minggu dan biasanya akan normal setelah melahirkan. Sekarang apa etiologi daripada diabetes mellitus? Etiologi itu sama dengan penyebab. Nah, kita ketahui bahwa etiologi diabetes mellitus itu oleh karena apa? Satu, faktor keturunan, kemudian faktor lingkungan. Nah, di mana pada faktor keturunan dan faktor lingkungan ini, ya, kalau di faktor lingkungan ini itu yang biasanya karena gaya hidup yang berisiko, di mana makanan yang berlebihan ataupun olahraga yang kurang ataupun exercise yang jarang dilakukan, kemudian karena faktor stres. Nah, oleh karena faktor keturunan dan faktor lingkungan ini, ya, itu yang bisa menyebabkan insulin kurang jumlahnya, insulin kurang baik kerjanya, inilah yang menyebabkan terjadinya diabetes. Karena tadi kita ketahui diabetes itu adalah gula atau glukosa darah yang meningkat. Oke, kita lanjut penyebab ataupun etiologi diabetes tipe 1 tadi sudah. Sekarang kita ke etiologi diabetes tipe 2, yaitu yang pertama oleh karena faktor genetik, yang kedua karena usia, di mana pada usia ini yaitu karena resistensi insulin cenderung meningkat pada usia di atas 65 tahun. Kemudian karena obesitas atau kegemukan, kemudian ada riwayat keluarga, ya, itu. Jadi itu perbedaan DM tipe 1 dan DM tipe 2. Nah, sekarang siapa yang berisiko yang terkena penyakit DM? Ya, ini yang semua mahasiswa harus tahu, ya, bahwa yang berisiko kena DM itu adalah satu, usia di atas 40 tahun, kemudian ada keluarga yang menderita diabetes mellitus, kemudian oleh karena kegemukan atau obesitas, kemudian karena hipertensi ataupun dislipidemia, dan ada riwayat melahirkan anak di atas 4 kilo. Ya, itu. Nah, kita masuk ke fisiologi diabetes mellitus. Nah, fisiologi diabetes mellitus itu adalah karena insulin disekresi sel beta dalam pulau Langerhans pankreas. Jadi insulin adalah merupakan anabolik atau hormon untuk menyimpan kalori, ya, atau storage hormon. Nah, jadi dalam sel-sel tersebut, ya, insulin menimbulkan efek berikut ini. Yang pertama adalah menstimulasi penyimpanan glukosa dalam hati dan otot ataupun glukagon. Yang kedua, meningkatkan penyimpanan lemak dari makanan dalam jaringan adiposa. Yang ketiga, mempercepat pengangkutan asam amino ke dalam sel. Nah, bagaimana insulin normal dan insulin
resistensi. Nah, kita ketahui inilah insulin normal ya. Kemudian ini gambar insulin resistensi, di mana kalau insulin normal itu adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas untuk membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa dari darah untuk dijadikan energi. Sedangkan yang resistensi insulin terjadi ketika sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin sehingga membutuhkan lebih banyak insulin untuk menjaga kadar darah tetap normal. Sampai di sini bisa menyimak? Bisa, Ibu. Oke. Ya. Apa kriteria penyakit DM atau seseorang itu sudah bisa terdiagnosa pasti penyakit DM? Itu kita lihat dari hasil gula darahnya tentunya, di mana pada saat pemeriksaan gula darah nachter ataupun puasa yang nilainya adalah di atas 126 mg per desiliter ya. Nah, kemudian dicek gula darahnya tanpa puasa atau sering disebut dengan gula darah sewaktu, nilai gula darahnya di atas 200 mg per desiliter. Nah, kemudian pemeriksaan khusus tentunya pada pasien DM yang akan dilakukan pemeriksaan, di mana akan diberikan 75 gram glukosa setelah 2 jam diminum, diperiksa di mana kadar gula darahnya di atas 200 mg per desiliter. Nah, kalau itu sudah terlihat hasilnya, sehingga dokter biasanya kan untuk menegakkan diagnosanya bahwa si klien ataupun si pasien itu termasuk sudah menderita penyakit DM. Kapan dikatakan seseorang itu diabetes? Jadi kita lihat dari hasil gula darahnya bahwa kalau pada orang normal gula darah nachter atau GDN atau gula darah puasa itu hasilnya kurang dari 100 mg per desiliter. Kemudian gula darah sewaktu atau GDS itu kurang dari 140 mg per desiliter. Sedangkan dikatakan pre-diabetes di mana gula darahnya pada saat puasa atau gula darah nachter itu 100 sampai 125 mg per desiliter. Kemudian GDS-nya yaitu lebih dari 140 mg per desiliter. Nah, sedangkan diabetes di mana hasil gula darah nahternya itu tadi di atas 126 mg per desiliter ya, dan gula darah sewaktunya lebih dari 200 mg per desiliter. Apa itu gejala klasik pada pasien diabetes mellitus? Ada istilah yang mengatakan ya 3P tambah berat badan menurun. Apa itu 3P? 3P itu adalah yang pertama adalah poliuri. Poliuri itu adalah sering kencing. Kemudian yang kedua adalah polidipsi, yaitu banyak minum. Yang ketiga adalah polipagia, yaitu banyak makan. Maksudnya barusan aja snack, barusan aja makan. Belum waktunya makan tapi udah lapar. Nah, itu. Kemudian berat badannya menurun secara drastis. Yang tadinya gemuk, tiba-tiba kita lihat misalnya dalam 1 bulan kok kurus sekali. Nah, itu udah harus kita warning atau kenapa? Misalnya ada anggota keluarga kita, nah itu harus kita pahami. Berarti ini adalah bisa saja salah satu tanda gejala klasik pada pasien diabetes mellitus ya. Materi kita sudah semua tersampaikan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab.
Dipersilakan kepada semua mahasiswa di mana tadi materi yang tidak jelas. Dipersilakan. Ya, silakan Naisa. Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, apa saja penata laksanaan diabetes mellitus? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Tadi sudah Ibu jelaskan apa saja yang harus kita lakukan ataupun kita suruhkan pada pasien diabetes mellitus. Siapa yang bisa membantu menjelaskan yang ditanya oleh temannya? Dipersilakan. Ya, silakan Nabila. Untuk 5 pilar penata laksanaan diabetes mellitus sendiri itu, yang pertama ada edukasi, lalu ada terapi nutrisi diet, lalu ada latihan fisik, lalu ada terapi farmakologis atau obat-obatan, dan terakhir pemantauan gula darah Ibu. Ya, baik. Benar apa yang tadi sudah dijawab oleh Nabila ya. 5 pilar penata laksanaan DM. Kita beri aplaus kepada Nabila. Baik, sekarang kita tiba untuk Ibu akan evaluasi sejauh mana semua mahasiswa sudah mengerti dan menyimak apa tadi yang sudah Ibu jelaskan. Ya, yang pertama yaitu jelaskan ya apa yang dimaksud dengan definisi DM. Saya, Bu. Ya, silakan Melati. Baik. DM itu adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Ya, baik, benar apa yang tadi sudah dijawab oleh Melati. Kita berikan aplaus buat Melati. Yang kedua adalah siapa saja tadi yang berisiko terkena penyakit DM. Dipersilakan, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Natasha. Baik Ibu, saya izin menjawab. Yang pertama ada usia lebih dari 40 tahun. Yang kedua ada keluarga yang menderita DM. Yang ketiga kegemukan atau obesitas. Yang keempat ada penderita hipertensi. Yang kelima penderita dyslipidemia. Yang keenam ada riwayat melahirkan anak lebih dari 4 kilo Ibu. Ya, benar ya apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Natasha. Kita beri aplaus kepada Natasha. Nah, jadi apa kesimpulan pembahasan kita hari ini adalah yaitu diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis ya yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi akibat gangguan produksi atau kerja insulin. Nah, yang kedua, bahwa penyakit ini dapat menimbulkan berbagai komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Dapat menimbulkan kerusakan pada mata, ginjal, saraf, dan jantung. Dan yang terakhir adalah pengelolaan diabetes mellitus yang efektif melibatkan perubahan gaya hidup, pengaturan pola makan, dan pemantauan gula darah secara rutin. Terima kasih. Sekian video pembelajaran mata kuliah keperawatan dewasa 2, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih.